pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kita bertemu lagi di minggu yang ketiga bulan Oktober ini tanggal 18. Topik pada hari ini kita akan berbicara tentang kebijaksanaan ilahi versus hikmat duniawi untuk menyiapkan kekekalan. Saudara, kita lahir dan dibesarkan dengan segala keterbatasan pengetahuan. Kita tidak mempunyai naluri alamiah seperti binatang untuk kelangsungan hidupnya. Contoh ya, burung itu tanpa belajar di sekolah, dia dapat menenun rumput dan membentuk sebuah sarang. Ya, pada saat si betinanya itu mulai mau bertelur, dia menganyam sarangnya sendiri. Ya, nggak usah sekolah, nggak usah diajarin. Terus laba-laba itu dia bisa bikin perangkap jaringnya itu dengan sudut yang tepat ya, tanpa dia punya alat ukur, tanpa dia punya kemampuan ilmu trigonometri, ya, dia bisa membuat bentuk heksagonal dengan teratur ya. Penyu tanpa belajar navigasi itu dapat kembali ke pantai asal di mana dia dulu menetas, walaupun dia sudah berjalan atau berenang di lautan itu ribuan kilometer, tapi ya bisa kembali lagi ke tempat dia menetas dulu untuk ganti bertelur. Kalau saudara lihat lebah ya, tanpa belajar ilmu pertukangan, mereka tuh bisa membuat sarang heksagonal dengan sempurna. Lihat aja kotak-kotaknya itu, tidak ada yang mencong sana mencong sini, itu bisa pas seperti satu dengan yang lainnya. Dan kemudian mereka bisa menaruh madu dan keturunannya dengan rapi. Ya, itu binatang. Sedangkan kita nggak punya naluri seperti itu. Kita harus belajar ya dari kecil sampai kemudian nanti setelah umur 22 sampai selesai perguruan tinggi baru kita disebut sebagai orang yang berpendidikan. Nah, karena kita harus belajar untuk mengerti dan menguasai segala sesuatu, kita tergantung kepada siapa yang mengajari kita. Ada di India itu pernah saya membaca seorang anak yang dipelihara binatang, kalau nggak salah serigala. Sepanjang hidupnya, anak itu tidak bisa berbicara dan dia tidak bisa berjalan dengan dua kaki karena dia mengikuti gaya induk yang memelihara dia. Terus yang kedua, kita sangat bergantung kepada pengalaman hidup. Seorang yang biasa hidup dengan kemewahan seperti anak raja-raja, anak bangsawan, anak orang-orang kaya, tidak pernah mengalami hidup yang susah. Itu susah untuk menghargai kemiskinan, menghargai orang yang bekerja keras, menghargai orang yang mengalami kesulitan. Demikian juga orang yang biasa hidup di dalam penindasan, di dalam kondisi yang tertekan, itu untuk bisa mengucap syukur itu juga mengalami kesulitan. Nah, ini pengalaman hidup itu cukup dominan. Terus kemudian kemampuan kita dalam memiliki kebijaksanaan itu juga tergantung kepada berita atau informasi dari media sosial yang kita terima. Contohnya baru-baru ini orang demo sana, demo sini, kemudian bakar sana, bakar sini, ya untuk memprotes undang-undang cipta karya tanpa mengerti isinya dan tujuan dari undang-undang tersebut dibuat oleh DPR dan Presiden. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena ketergantungan dari pihak luar atau lingkungan itu, maka kita menjadi pribadi yang sangat kompleks. Ya, kekompleksannya itu tercermin dalam karakter pribadi kita masing-masing. Itu kita bisa berbeda. Bahkan di dalam satu keluarga pun kita bisa berbeda satu dengan yang lainnya. Malangnya semua yang kita warisi itu merupakan naluri dosa yang diwariskan dari Lucifer ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dan ada sifat buruk yakni pemberontakan, sifat semaunya sendiri atau tidak mau diatur, cenderung maunya hanya menyenangkan diri sendiri. Nah, itu ditanamkan sejak Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, ditanamkan kepada keturunannya sampai kepada kita. Malangnya yang kedua, ada banyak orang yang tidak punya kesempatan bertemu dengan orang yang tepat, yakni guru yang bijaksana, yang mengerti kebenaran dan menuntun orang tersebut ke jalan hidup yang tepat. Karena kebanyakan orang-orang bertemu dengan guru-guru yang keliru atau teladan-teladan yang keliru. Terus yang kedua, ada banyak orang yang tidak punya kesempatan bertumbuh dan berkembang di lingkungan yang sehat. Ada orang-orang yang lahir dari kecil sampai dewasa itu di lingkungan pelacuran atau di lingkungan orang-orang yang
senang dengan kekerasan, dengan perjudian. Ada orang-orang yang hidup di dalam kesulitan yang amat sangat sehingga menghalalkan segala cara termasuk mencuri gitu. Nah, ini orang-orang yang tidak berada di dalam lingkungan yang sehat. Atau ada banyak anak yang hidup di dalam keluarga yang tidak harmonis, ya orang tua yang tidak takut Tuhan, keluarga yang tidak sehat rohaninya karena tidak menempatkan prinsip-prinsip rohani sebagai hal yang utama dalam keluarga tersebut. Yang ketiga, ada banyak orang tidak punya kesempatan bertemu dengan kitab suci yang sejati. Ada filsafat atau ajaran atau kitab suci yang tampaknya benar, tampaknya mengajar yang baik, tetapi sebetulnya itu bukan berasal dari Allah. Sebagai contoh ya, Lenin ketika dia membaca buku Karl Marx, seorang filsuf dari Jerman yang mengajarkan tentang komunisme, terus kemudian juga di situ terbesit kebencian kepada agama sehingga Karl Marx ini mengajarkan ateisme, ya. Maka kemudian Lenin mengajarkan dan meneruskan kepada Stalin, dan mereka akan menjadi tokoh-tokoh komunis internasional. Dan kalau kita lihat sejarah bagaimana Lenin, Stalin itu menjadi orang-orang yang kejam tanpa peri kemanusiaan, ya, karena mereka bertemu dengan kitab suci yang palsu. Orang-orang Jerman dicekoki dengan ideologi Nazi ketika tahun 1933 sampai 45 oleh Joseph Goebbels, Heinrich Himmler. Mereka itu adalah kaki tangan Hitler. Dan orang-orang Jerman menjadi orang-orang yang sangat kejam selama Perang Dunia Kedua. Ya. Saudara mungkin pernah mendengar ada gereja setan yang didirikan oleh Anton LaVey Sandor. Nah, putrinya ini tidak memiliki kesempatan bertemu dengan kekristenan yang benar. Dia hanya diajarkan oleh Anton LaVey Sandor tentang Satanic Bible. Dan akhirnya ketika Anton meninggal, dia meneruskan warisan memimpin gereja setan tersebut. Kalau saudara jalan-jalan ke Amerika Latin, saudara pergi ke Kolombia, ke Meksiko, nah di situ anak-anak muda berada di lingkungan para mafia narkoba seperti Pablo Escobar, ya, dan akhirnya mereka terseret kepada jaringan narkoba dan menjadi kaki tangan penyelundup-penyelundup narkoba ke Amerika. Mereka berani mati loh untuk menyelundupkan kokain ke Amerika. Nah, ini orang-orang yang keliru di dalam pergaulan. Anak-anak muda yang diimingi masuk surga dan disambut dengan bidadari cantik. Kemudian dengan doktrin yang kental, yang dengan doktrin yang intensif ditanamkan di dalam otaknya. Kemudian mereka menjadi monster-monster yang sukarela menggendong bom bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa menyadari betapa jahatnya apa yang mereka lakukan itu. Jemaat-jemaat Kristen dewasa ini yang polos diajari oleh para pengkhotbah kemakmuran, otaknya dicuci dengan pikiran, engkau memberi 100.000 maka engkau akan mendapat minimal 600.000, 60 kali lipatnya. Untung-untung kalau bisa dapat 100 kali lipatnya. Nah, ini orang-orang yang dicuci otaknya bertemu dengan guru-guru yang keliru dan kitab suci yang keliru. Gadis-gadis cantik dewasa ini, gadis-gadis milenial yang sudah pandai bergaul dengan lingkungan yang glamor, yang mengajarkan bagaimana merias diri. Akhirnya mereka menjadi orang-orang yang pandai berdandan, berpakaian yang seronok, demi untuk menarik pria-pria kaya karena mereka berpikir harta dapat membahagiakan mereka. Pejabat-pejabat negara, anggota-anggota DPR dengan gaji yang besar, saling mempengaruhi dengan gaya hidup yang mewah. Akhirnya banyak yang terlibat dalam praktek penyalahgunaan wewenang seperti korupsi, yang menggunakan jabatan untuk memeras orang lain, dan tidak sedikit dari pejabat atau anggota DPR itu yang melakukan perselingkuhan karena mereka mempunyai uang sehingga mereka bisa membeli wanita yang lain menjadi simpanannya, dan segala perbuatan yang najis. Pengalaman hidup yang kita hadapi ya seharusnya dapat membuat orang lebih bijaksana. Ya, pengalaman hidup tuh harusnya bisa dapat membuat orang lebih bijaksana.
Kenapa? Karena pengalaman hidup adalah bukti nyata, bukan teori filsafat lagi. Jadi sebuah fakta, baik yang dialami oleh diri sendiri maupun dialami orang lain. Dan harusnya orang bijaksana dapat menarik manfaat dan kesimpulan dari pengalaman-pengalaman yang dia hadapi itu, dialami itu. Dari pengalaman hidup orang bisa belajar apa resiko mengambil keputusan ini itu, apa dampak positif dan negatif dari sebuah gaya hidup yang dia anut. Dan dia mestinya bisa melihat masa depan seperti apa yang kira-kira bakal terjadi jika tidak menuruti hal-hal yang baik, yang benar tadi. Tetapi kenyataannya banyak orang mengabaikan pengalaman hidup ataupun nasihat-nasihat yang baik. Contoh, ada banyak diktator memerintah negaranya dengan bengis dan semaunya sendiri. Padahal mereka sudah melihat sejarah bahwa orang-orang yang berbuat jahat kepada rakyatnya, orang-orang yang kejam itu akan tumbang dengan cara yang tidak menyenangkan. Tetapi toh banyak orang yang tetap berambisi menjadi pemimpin negara dengan gaya kekuasaan yang brutal dan semaunya sendiri. Mereka tidak pernah mau belajar dari pengalaman pendahulu-pendahulu mereka. Banyak rumah tangga hancur karena perselingkuhan, tetapi kenyataannya ada banyak pria dan wanita coba-coba secara tersembunyi itu mau menikmati hidup berpetualangan cinta. Nah, sudah banyak bukti bahwa selebriti kaya yang jatuh miskin karena tidak pandai mengelola uang, semasa jayanya suka menghambur-hamburkan uang, berjudi, hidup foya-foya, pesta pora, dan saya pernah membaca ada yang jadi gelandangan, ya tinggal di bawah kolong jembatan di subway di Amerika gitu ya. Sudah banyak orang muda menderita karena kerusakan otak, organ tubuh vital, karena kena kanker itu, karena mereka mengkonsumsi narkoba, minuman keras, rokok, dan semua zat-zat yang berbahaya. Saya mau sampaikan pesan ini kepada engkau yang dari anak-anak muda, ya. Ada banyak contoh bahwa para pemalas, baik yang tidak mau sekolah maupun yang tidak tekun belajar, orang-orang yang tidak tekun bekerja, orang-orang yang selalu santai, bangunnya siang, lambat bekerjanya, akhirnya susah jalan hidupnya saat mencari uang atau saat mencari pekerjaan. Ya, ada orang yang pernah bekerja di tempat saya dan itu kerjanya cuma tidur aja. Ya, siang harusnya sudah mulai kerja, saya dapati dia tidur di gudang begitu ya. Mau tidak mau ya terpaksa saya lepaskan, nggak bisa bertahan di tempat kami. Sudah banyak contoh anak muda salah memilih jodoh karena cantik, kaya, ganteng, kayaknya sepertinya supel, pandai bercanda, tetapi ketika mereka meneruskan hubungan mereka ke tingkat pernikahan, mereka tidak bahagia karena pasangannya ternyata memiliki perangai yang jelek dan akhirnya mereka kecewa. Dalam banyak pelayanan konseling, jika seorang dari mudanya itu berkarakter buruk, sesudah tua pun, ya, sesudah menikah pun, atau beberapa waktu kemudian, penyakit karakter buruk itu ya, itu bisa muncul kembali loh, jika yang bersangkutan tidak benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ya, saya ketemu itu banyak sekali wanita-wanita yang mengeluh, yang sedih, yang kecewa dengan suaminya karena ternyata suaminya kasar, pemarah, suka main tangan, dan suka menyakiti baik dengan kata-kata maupun dengan fisik, ya. Itu padahal dulu kelihatannya sangat baik. Nah, kalau kita telusuri ternyata di awalnya memang prianya itu atau suaminya itu memang dulu punya karakter yang buruk. Jadi orang yang tidak tergembalakan dengan baik oleh firman Tuhan itu pasti akan kembali kepada kubangan yang lama. Alkitab berkata, pasangan tidak sebadan, baik yang berbeda agama atau yang beda level rohani, itu tidak layak jadi kekasih loh. Tetapi banyak anak muda tetap nekat memilih kekasihnya yang dia senangi tersebut, terus kemudian bahkan meninggalkan Kristus demi perkawinannya. Dan saya bertemu banyak pria dan wanita tidak bahagia pada akhirnya karena masalah perbedaan agama tadi. Tetapi banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman-pengalaman tersebut dan tetap nekat. Jika contoh-contoh di atas tadi adalah masalah alamiah yang sering terjadi di sekitar kita dan sudah bisa ditebak akhir atau akibatnya.
Walau banyak orang muda atau anak-anak tidak suka menggubrisnya dan mereka suka mengulangi kesalahan-kesalahan yang dilakukan banyak orang tua mereka, tapi kenyataannya masih banyak orang, banyak anak muda yang mengulangi kesalahan tersebut. Nah, sekarang saya memfokuskan dalam khotbah ini, saya mau berbicara tentang sesuatu yang krusial, yakni berhubungan dengan kekekalan. Karena saudara mesti menyadari benar, apalagi orang-orang yang sudah berusaha setengah abad lebih seperti saya ini, umur manusia tidak lebih daripada 70-80 rata-rata. Ya, tidak ada yang bisa lebih, mungkin sangat jarang yang bisa menembus angka 100, mungkin satu di antara 1 juta orang. Tapi rata-rata di bawah 100, di bawah 90 kebanyakan. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memikirkan kekekalan ini sejak dini. Baik engkau yang masih muda maupun yang sudah setengah lanjut usia. Mengapa perlu bijaksana seperti topik tadi yang saya bagikan? Apakah iman pada Tuhan Yesus tidak cukup sehingga kita perlu kebijaksanaan? Saudara, kita sudah terlalu lama diajar merasa aman ketika mempunyai Tuhan yang menebus kita. Sehingga apapun kita, apapun yang kita lakukan, apapun karakter kita, apapun kesenangan kita, kita merasa sok yakin ya pasti masuk surga. Kita tidak pernah menyadari bahwa penebusan yang kita terima sebagai anugerah tadi itu adalah penebusan atas dosa-dosa lama sebelum pertobatan kita. Jadi Tuhan Yesus itu mati di kayu salib, memberikan anugerah keselamatan itu untuk penebusan dosa-dosa yang lama. Kenapa? Karena dengan penebusan dosa-dosa yang lama, saudara dan saya, surat hutang kita itu dilunaskan sehingga kita memiliki awalan baru untuk sebuah kehidupan baru. Ya, kita memiliki start yang baru tanpa dibebani oleh hutang-hutang dosa yang lama. Ini anugerahnya. Oleh sebab itu, setelah kita dilunaskan hutang-hutang kita, tidak berarti bahwa kita boleh semaunya sendiri. Ini sebuah perjalanan yang harus di dalam tanggung jawab kita sepenuhnya. Standar kebijaksanaan yang alkitabiah, jika kita teliti dengan benar, dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, yaitu jika pikiran kita itu terkoneksi dengan pikiran Kristus. Di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, saya akan bacakan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus. Ini orang yang bijaksana, memiliki pikiran Kristus. Terus yang kedua, orang yang bijaksana adalah jika aktivitas hidupnya ini hanya diarahkan untuk hidup kekal bersama Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan disadari itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kita miliki disadari bahwa itu adalah miliknya Tuhan. Apa yang kita kerjakan disadari itu harus dipersembahkan kembali kepada Tuhan. Kalau saudara lihat di dalam perumpamaan tentang talenta dalam Matius 25, orang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Semuanya itu dikembalikan berikut dengan hasil usahanya itu kepada Tuhan, bukan untuk sebagian diberikan. Baru kemudian Tuhan itu setelah menerima semuanya baru menganugerahkan anugerah besar kepada hamba-hamba yang setia. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, standar kebijaksanaan yang alkitabiah adalah jika kita mengerti bahwa selera atau cita rasa kita itu sama seperti cita rasanya Tuhan Yesus. Yakni apa? Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Ini orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang mengerti amanat agung, orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Inilah cita rasa Tuhan Yesus. Kita tidak pernah menyadari selama ini bahwa kita cuma diajar untuk memaksa Tuhan menyatakan mujizat untuk memenuhi semua kebutuhan kita, misalnya harta, kesehatan, jodoh, pekerjaan, anak. Sampai soal kenaikan kelas kita berdoa minta Tuhan menolong.
Kita tidak pernah menyadari bahwa standar yang ditetapkan Tuhan untuk umat perjanjian baru itu jauh lebih tinggi dari umat perjanjian lama. Di dalam Matius pasal 5:20 itu, jika hidup keagamaanmu atau dikayosune atau kebenaranmu itu ya tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Di dalam ayat 48 Tuhan Yesus mengatakan, maka hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapa. Loh, saudara yang dikasih Tuhan itu standarnya tinggi loh, seperti Bapa, seperti 1 Petrus pasal 1 ayat 15-16, karena aku kudus maka kamu harus kudus. Kita nggak suka menyadari seperti itu. Penebusan tadi saya katakan, penebusan dosa adalah modal dasar untuk memperbarui dan memulai kehidupan baru. Supaya apa kehidupan baru kita itu tanpa dibebani hutang yang lama. Sehingga kita ketika kita lahir baru seperti di dalam Yohanes pasal 3 ayat 3 sampai 5, kita diperbaharui, kita dilahirkan kembali dari pertobatan kita dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita tidak memiliki beban untuk bayar hutang yang lama. Nah, itu sebabnya mengapa kita perlu bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, memang tidak mudah orang bisa menangkap khotbah yang saya bagikan ini secara langsung ya. Jarang sekali orang bisa langsung menerimanya. Masalahnya, orang sering menganggap sepele suatu khotbah. Bisa jadi karena ia jenis orang yang pernah terluka oleh kelakuan atau perkataan seorang pendeta atau penginjil yang lainnya. Sehingga ketika saya membagikan ini, dia sulit untuk menerima. Bisa jadi ia merasa tidak memerlukan khotbah ini ya, karena tidak merasa perlu mengatur hidupnya sendiri. Dia nggak merasa perlu diatur oleh firman Tuhan karena dia yakin dia bisa mengatur hidupnya sendiri. Terus atau ia sudah mempunyai pemahaman sendiri atau doktrin sendiri. Ya, misalnya sekali terima Yesus sudah pasti masuk surga, pasti selamat. Dan untuk orang-orang seperti ini saya tidak bisa memaksa, saya pun tidak mau orang lain terpaksa menerima firman Tuhan yang saya bagikan ini. Saya lebih suka pada orang-orang yang mau belajar bersama dengan saya, memperhatikan dengan sungguh-sungguh maksud khotbah ini dan saudara menangkap kebenaran, inti kebenaran itu dengan hati yang murni. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi gedung gereja kita, hanya sekedar absen saja, tetapi sungguh-sungguh mengerti kebenaran karena kerinduan saya adalah saudara dan saya itu nanti bersama-sama sampai kepada kekekalan di tempat Bapa. Ya. Saya akan memberikan sebuah contoh ya bagaimana orang itu sulit untuk bisa mengerti hal-hal yang benar gitu ya. Ini saya kasih contoh dari hal yang sekuler ya. Sebagai pemimpin saya bertanggung jawab akan keselamatan orang-orang yang bekerja di proyek saya. Baik anak buah saya langsung ataupun kontraktor yang bekerja untuk kami ya. Dalam bekerja saya menekankan penerapan program 5R yaitu tentang kerapian, ketertiban, dan cara menata barang-barang dan K3 ya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang tujuan akhirnya adalah untuk keselamatan para pekerja itu sendiri, seperti pakai topi proyek, sepatu safety, pelindung mata, pakai safety belt kalau dia naik-naik ke atas, atau pemasangan pagar pengaman dan lain-lain. Tetapi tetap saja masih banyak pekerja atau bahkan staf-staf saya itu mengabaikan aturan yang saya tetapkan, terutama saat saya tidak ada di lapangan itu mereka main petak umpet gitu. Kalau perlu nggak usah pakai APD, alat pelindung diri. Mereka berani mengambil risiko padahal sudah banyak contoh-contoh misalnya ada orang yang naik ke atas tanpa pakai safety belt, kepleset jatuh, ya ada yang tewas atau yang nggak pakai safety shoes, kemudian menginjak paku dan bolong, itu sudah banyak kejadian, tapi mereka suka mengabaikan. Padahal resiko ini bila terjadi kecelakaan bisa fatal loh, bisa kehilangan nyawa ataupun cacat tubuh. Nah ini betapa sulitnya orang bisa mengerti apa yang saya maksudkan dengan aturan-aturan K3 itu. Ya, sebelum merasa sendiri akibat. Nah, selama saya melayani Tuhan ini, Tuhan itu memberi saya kesempatan untuk mengerti mengapa ada orang-orang yang begitu keras hatinya, begitu sulit hatinya menerima kebenaran atau nasihat teguran yang jelas-jelas untuk kepentingan mereka sendiri, untuk kekekalan ya. Tetapi mereka
bisa mengeraskan hati, bisa menolak mentah-mentah, bisa cuek, acuh, ya. Jika kita tidak belajar dari kitab Keluaran ya, maka kita akan bisa sulit untuk bisa membayangkan kenapa ada orang yang begitu keras. Kita kita lihat di dalam zaman Musa, dalam kitab Keluaran itu kita bertemu dengan seorang tokoh yang namanya Firaun. Di dalam sejarah ada banyak Firaun. Firaun itu adalah nama jabatan raja Mesir ya, kayak kaisar begitu. Nah, ada Firaun-Firaun yang baik seperti Firaun pada zaman zaman Abraham itu Firaun yang baik. Nah, di zaman Musa ini ada Firaun yang jahat. Dan dikatakan di dalam kitab Keluaran itu Tuhan mengeraskan hatinya. Tapi sebetulnya bukan Tuhan menyihir Firaun sehingga menjadi bebal dan jahat. Bukan begitu prosesnya. Kenapa? Karena Firaun yang di zaman Musa ini sejak dari mudanya ia membangun karakter yang jahat. Dia sama-sama dengan ahli-ahli sihir, yang otomatis ahli-ahli sihir ini orang-orang yang dirasuk setan, orang-orang yang dikendalikan setan, sehingga memberikan nasihat-nasihat yang jahat, dan Firaun ini menjadi jahat. Itu sebabnya Tuhan tidak membuat Firaun ini atau tidak mengarahkan Firaun itu untuk bertobat, walaupun dengan banyak mujizat-mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan memberikan ilustrasi lain bagaimana sulitnya orang menangkap pesan Tuhan. Ketika saya muda dahulu, saya pernah mempunyai seorang pemimpin yang jika sedang menerangkan sesuatu instruksi, beliau selalu mengulang-ulang dan membuat skets dengan detail dan diperagakan dengan gerakan dan penjelasan yang panjang lebar. Awalnya saya heran mengapa beliau memberi perintah kepada kami, para bawahannya itu, seperti mengajari anak TK. Akhirnya saya tahu alasan beliau, karena banyak kali orang yang diajak bicara, mereka manggut-manggut ya di depan beliau, seakan-akan mengerti, tetapi ternyata tidak mudeng. Lalu ketika mereka mengerjakan perintah beliau, ternyata hasilnya tidak tepat seperti yang diinginkan oleh beliau. Inilah yang disebut sebagai gagal fokus dalam mendengarkan sebuah perintah. Nah, ilustrasi ini saya mau gunakan untuk menggambarkan bahwa dalam hal menangkap firman Tuhan pun di suatu khotbah atau suatu pemuritan, saya bisa melihat pengenapan Matius pasal 13 ayat 14 dan 15. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ada banyak orang yang duduk tenang di gereja, tekun mengikuti ibadah dari minggu ke minggu, mendengarkan firman Tuhan dari menit ke menit, tetapi karakter mereka tidak mengalami perubahan, apalagi pertumbuhan. Ada banyak jemaat kita yang mengikuti ibadah online di pagi ini, tetapi ada banyak yang tidak dapat menanggap. Ini juga yang disebut gagal fokus. Saya mempelajari bahwa orang-orang yang gagal fokus ini, perhatian dan ketertarikan hatinya bukan kepada hal-hal yang menuju kepada kekekalan. Hatinya itu tidak tertuju kepada kehendak Allah. Hatinya itu tidak ada rasa khawatir atau takut jika tidak sampai kepada tujuan sejati, yaitu rumah Bapa. Saya pribadi mempunyai ketertarikan pada firman Tuhan itu sejak muda ya. Sejak saya umur 23 itu saya begitu mengejar firman Tuhan ya, begitu rindu, begitu haus pada firman Tuhan. Saya bahkan ingat ada buku-buku rohani yang saya baca 30, 25 tahun yang lalu, itu saya masih bisa mengingat outline dari pengajaran yang diajarkan dari buku-buku itu. Tentu saja saya tidak ingat kata per kata, tetapi prinsip dasarnya masih terpatri di dalam benak saya. Bahkan bayangan diagram saat saya membaca ataupun saya menekuni itu masih terbayang dalam pikiran saya.
Juga pada waktu Bapak rohani saya mengajar di pemuritan 32 tahun yang lalu, saya masih ingat diagram yang beliau berikan kepada saya. Jika Anda tidak tertarik kepada firman Tuhan, dan jika Anda tidak tertarik kepada kekekalan yang berhubungan dengan kehendak Bapa, maka perhatikan hidup Anda. Pasti Anda akan mudah teralihkan. Jika Anda tidak tertarik kepada firman Tuhan, jika Anda tidak tertarik kepada kekekalan, itu menunjukkan bahwa saudara tidak tertarik kepada kehendak Bapa. Maka perhatian Anda akan mudah teralihkan ke hal-hal yang sia-sia. Itu terjadi kepada 5 jemaat di Asia Kecil yang sekarang itu menjadi Turki, ya, dari kota Efesus sampai kota Laodikia. Mereka pada awalnya gereja yang dibangun oleh para rasul dengan api yang berkobar-kobar, apalagi di Efesus itu terjadi suatu kebangunan rohani yang besar, di mana orang-orang yang menyembah kepada sihir-sihir iblis itu mereka bertobat. Tetapi pada sekitar 50 tahun kemudian, yaitu sekitar tahun 100-an, ketika Rasul Yohanes mendapatkan pewahyuan di Pulau Patmos dan menuliskan kitab Wahyu itu, Tuhan mengecam jemaat Efesus karena mereka telah kehilangan kasih mula-mula. Jadi dalam 50 tahun terjadi suatu degradasi yang fatal, yang parah. Rasa takut dan hormat saya kepada Tuhan menyebabkan saya tidak mudah meninggalkan tanggung jawab melayani jemaat Tuhan, walaupun banyak menyita waktu, tenaga, dan keuangan saya secara pribadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau memberikan teladan ini kepada Bapak Ibu Saudara, supaya selalu mempertimbangkan segala tindakan kita dihubungkan dengan kekekalan nanti. Kekekalan yang akan kita hadapi itu nanti akan sangat-sangat dahsyat. Saudara tidak akan bisa membayangkan pada waktu saudara berhadapan dengan Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara akan secara otomatis itu akan dibawa kepada perasaan bahwa engkau sebetulnya layak atau tidak layak di hadapan Tuhan. Dan ketika engkau mendapati dirimu tidak layak, itu rasa ketakutan gregeli, rasa gentar itu pasti terjadi. Suatu rasa ketakutan yang belum pernah saudara alami, itu akan terjadi. Kalau saudara takut tidak naik kelas waktu sekolah dulu, atau saudara takut mengalami PHK, ya, atau saudara takut kepada polisi karena membuat suatu pelanggaran lalu lintas misalnya, itu belum seberapanya bila dibanding dengan rasa takut nanti berhadapan dengan Allah yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ini yang saya mau bawa saudara untuk mempertimbangkan segala tindakan kita masing-masing. Maka saya cukup heran jika melihat ada orang, baik aktivis pelayanan, apalagi seorang pendeta atau penginjil, meninggalkan pelayanan, melepaskan tanggung jawab hanya karena masalah-masalah yang sepele, seperti masalah persembahan kasih yang kurang besar, masalah keuangan, pendapatan, atau masalah perselisihan atau perbedaan pendapat dengan teman pelayanan atau dengan gembala senior, ya. Apalagi jika itu masalah berbicara tentang masalah seksual atau lawan jenis, ya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, terlalu bodoh orang meninggalkan melayani Tuhan demi hal-hal yang tersebut. Saya yakin orang-orang tersebut walau awalnya melayani Tuhan dan sepertinya kayaknya menggebu-gebu, ya, tapi sebetulnya tidak punya rasa hormat dan takut pada Tuhan. Orang tersebut melayani Tuhan hanya karena kewajiban atau karena tuntutan akademis atau hanya karena tidak enak sama orang lain. Sehingga berani nekat seperti Yunus ketika segala sesuatu yang ada di depannya itu tidak sesuai yang ada di dalam hatinya. Saya tentu tidak akan mau ambil risiko meskipun dalam perjalanan hidup saya ada gunung-gunung yang tinggi menghadang, ada palu godam yang menghantam, ada kekurangan-kekurangan dalam pelayanan ini, dan itu wajar, namanya hidup, ya, ada kekurangan ini, kekurangan itu. Tapi bagi saya melayani Tuhan itu adalah nafas hidup. Ibadah, menyembah, berdoa, itu karena saya mencintai Tuhan penebus saya. Dan saya mau impartasikan ini kepada saudara. Saya tidak akan mau berspekulasi dengan kekekalan jika bandingannya hanyalah masalah gengsi, masalah keuangan, atau opini orang, atau gosip orang. Misalnya ada orang-orang, ada jemaat yang menggosipkan ini itu tentang saya.
saya nggak terlalu peduli, saya nggak terlalu tersentuh untuk hal-hal yang seperti itu. Yang penting saya lurus, saya tulus, saya murni untuk melayani Tuhan dan menginginkan saudara dimenangkan. Jika dalam masalah pekerjaan seperti ilustrasi-ilustrasi yang saya bagikan tadi, seorang bawahan tidak mengerjakan tugas dengan tepat selain karena gagal fokus, bisa jadi memang bawahan tersebut kurang cerdas sehingga nggak bisa nangkap dengan baik, atau memang kalau bahasa Jawanya itu dablek, itu suka ngelawan misalnya. Nah, sedangkan untuk persoalan hidup kekal, dalam pengamatan saya, orang tidak menggubris firman Tuhan dan panggilan Tuhan adalah karena ikatan dengan dosa. Perhatikan baik-baik. Orang yang tidak menggubris firman Tuhan dan tidak menanggapi panggilan Tuhan itu karena ada ikatan dengan dosa. Nah, ada dua level ikatan yang saya perhatikan selama ini. Yang pertama, orang tersebut sadar akan dosanya, intelektualnya masih setengah normal lah gitu ya, masih bisa mempertimbangkan. Namun karena ketagihannya menikmati dosa, mendorongnya mengabaikan firman Tuhan dan dorongan Roh Kudus untuk bertobat. Nah, level yang berikutnya adalah ketika orang tersebut benar-benar tidak mau bertobat setelah Roh Kudus memberi banyak kesempatan untuk dipulihkan, untuk diubahkan, maka iblis mengambil alih sepenuhnya kesadaran orang tersebut. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya telah melayani banyak orang yang secara intelektual benar-benar dibuat setan menjadi jongkok, dalam arti mereka melakukan dosa, mereka meninggalkan Tuhan, mereka hidup semaunya sendiri, cuek kepada Tuhan, walaupun dinasihatin tapi nggak nangkep sama sekali. Biasanya orang tersebut tuh terlibat terlalu dalam dengan dunia sihir, okultisme, perdukunan, atau pelanggaran moral berat, yaitu melanggar 10 perintah Tuhan. Saran saya berkhotbah bukan untuk mencari sensasi atau mencari penghidupan buat saya atau keluarga saya. Ya, saya telah memberikan sebuah teladan buat Anda untuk tulus murni melayani Tuhan tanpa menginginkan imbalan apa-apa. Nah, tujuan saya berkhotbah dan mengajar ini adalah supaya Anda mengerti kebenaran, karena seperti di dalam Yohanes pasal 8 ayat ke-32, firman Tuhan katakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran sejati, kebenaran yang berasal dari Tuhan Yesus itu akan memerdekakan jiwamu dari ikatan, dari belenggu roh jahat. Percayalah, saya telah mendahului Anda masuk ke sebuah labirin yang ruwet, labirin kehidupan yang ruwet, di mana labirin ini ada banyak pintu-pintu, ada banyak jalan, ada banyak perapatan-perapatan yang membingungkan. Nah, tetapi kalau saudara menemukan satu jalur yang benar, pintu yang benar, maka saudara akan menemukan jalan keluar. Labirin itu adalah lika-liku sebuah misalnya taman atau jalan atau pagar begitu yang mutar-mutar di situ, orang bisa tersesat di situ. Dan setelah satu pintu atau satu jalur dilewati, masih ada lagi lika-liku lain yang harus dipecahkan. Dan saya telah melalui beberapa jalur, saya telah melalui beberapa tahap, melalui beberapa pintu, dan saya ingin mengajarkan jalur yang telah saya tempuh itu supaya Anda bisa sampai keluar dari labirin kehidupan saudara masing-masing. Kuncinya Anda harus memperhatikan jalur-jalur dan rambu-rambu yang saya selama ini sudah taruh. Sedikit demi sedikit saudara harus bisa menangkapnya supaya saudara bisa keluar. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jika engkau mendengarkan khotbah, siapapun dari orang-orang yang tulus, orang-orang yang sungguh-sungguh murni, ya saya punya banyak teman-teman yang tulus melayani Tuhan, dan kami mengkhotbahkan bukan sekedar pengalaman pribadi pada hal-hal yang supranatural, karena pengalaman pribadi bisa jadi sugesti, atau juga bisa jadi tersesatkan kalau itu hanya sebuah pengalaman yang tidak berasal dari firman Tuhan atau tidak didasarkan pada firman Tuhan. Percayalah, saya telah melalui berbagai fase karunia roh. Yang saya khotbahkan pada masa-masa ini adalah gambaran besar dari ajaran Tuhan setelah saya berhasil menggabungkan potongan jigsaw puzzle. Saudara tahu nggak jigsaw puzzle itu? Saudara kalau waktu masih kecil dulu kan pernah diberi mainan yang berupa gambar yang dipotong
kecil-kecil begitu ya, terus kemudian kita suruh nempelin satu-satu gitu sampai membentuk satu gambaran yang utuh lagi. Nah, saya mengajarkan saudara gabungan-gabungan dari potongan jigsaw puzzle Tuhan Yesus. Sehingga saudara bisa melihat sebuah gambaran yang indah, yang sempurna dari Tuhan. Nasihat saya, jangan abaikan mutiara, harta terpendam yang ada di setiap khotbah yang dibagikan. Entah yang saya bagikan saat ini atau yang sering saya kirimkan kepada saudara. Tapi tentunya kita semua tidak bisa memaksa saudara untuk bisa menerimanya. Jika ada di antara Anda menyadari ada blocking spirit dalam pikiran Anda dan membuat sulit mengerti firman, maka seberapa besar Anda masih punya kesadaran rohani, tolong perhatikan ayat ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 1 dan 2 saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi yang mengelilingi kita seperti awan, marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang menjerat kita dan berlari dengan tekun pada perlombaan yang disediakan di hadapan kita. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus Sang Pencipta dan penyempurna iman kita yang demi sukacita yang telah ditetapkan baginya rela menanggung salib dan mengabaikan kehinaan salib itu, dan sekarang ia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan di dalam ayat 1. Ya, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Apa beban saudara? Beban itu bukan hanya sekedar saudara memanggul 100 kilogram sekarung pasir atau beras. Beban ini berbicara tentang target-target duniawi, ambisi-ambisi duniawi yang saudara hanya mau capai untuk memuaskan dirimu sendiri. Sehingga untuk mencapainya saudara seperti sedang memikul beban, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Nah, dosa ini berbicara tentang apa yang saudara jalani dalam hidup ini itu melenceng dari tujuan Allah, melenceng dari kehendak Allah, melenceng dari sasarannya Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, orang berdosa bukan hanya karena membunuh, bukan karena mencuri, bukan karena berzina. Ya, Adam dan Hawa tidak berdosa karena dia membunuh, karena dia mencuri, apalagi dia menyembah berhala. Wong pada waktu itu belum ada berhala. Adam dan Hawa berdosa hanya dia tidak mematuhi perintah atau larangan Tuhan untuk tidak mengambil buah pohon pengetahuan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada sebuah target, ada sebuah sasaran yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu dan engkau tidak mau mengambilnya, tidak engkau mau menuju kepada sasaran tersebut, engkau berdosa. Ya, ini dia. Maka Tuhan bilang tanggalkan semuanya itu, tinggalkan semuanya itu, karena itu merintangi. Nah, yang kedua, saya dalam beberapa tahun akhir-akhir ini, itu tidak lagi berkhotbah seperti 10-20 tahun yang lalu. Saya tidak mengkhotbahkan topik-topik seperti Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala yang kita perlukan. Saya tidak lagi khotbah tentang mujizat itu sejauh doa, kuasa perkataan iman, karunia-karunia supranatural. Saya percaya kepada mujizat. Saya percaya pada karunia-karunia roh. Saya percaya pada tanda-tanda ajaib. Tetapi saya benar-benar mengalami evolusi dalam pemahaman mengenai kebenaran. Setelah saya ditempa dengan banyak kejadian dan fakta tentang hati manusia. Nah, faktanya adalah keberadaan manusia berdosa itu tidak bisa dipuaskan dengan mujizat dan kemakmuran. Kemarin saya bagikan, ada banyak orang yang disembuhkan dengan mujizat, tetapi orang itu bisa dengan mudah jatuh kembali ke kubangan yang lama. Jadi orang tidak bisa dipuaskan hanya sekedar mengalami mujizat ataupun makmur. Sifat keras kepala atau pemberontakan, kesombongan, kepahitan tidak cukup diobati dengan gelontoran berkat. Ya, orang yang memang karakternya sombong ketika digelontorin berkat itu bisa jadi orang yang sombong seperti Firaun. Ya. Orang yang hidup terlalu lama dengan kepahitan tanpa pemulihan diri ketika diberkati itu bisa menjadi orang yang keras, menjadi orang yang jahat pada orang lain.
Orang yang tetap keras akan makin keras dan makin sulit berubah ketika dia menjadi orang yang berkuasa. Nah, ini contoh tadi Firaun menjadi keras hatinya bukan karena Tuhan menyulap dia jadi penjahat, jadi kriminal, tetapi ia hidup bergaul dengan lingkungan yang jahat, yaitu alih-alih sihir yang jahat tadi. Disinilah saya bisa melihat suatu prinsip abadi bahwa Allah tidak menyulap, tidak menghipnotis seseorang untuk menjadi keras dalam hatinya, dalam arti menjadi jahat, atau juga Allah tidak membuat orang menjadi lembut dan rendah hati secara mistis. Kalau kita berdoa, Tuhan lembutkan hatiku, Tuhan ubah hatiku supaya aku menjadi lembut gitu, supaya aku menjadi baik itu enggak begitu prosesnya secara mistis kemudian kita jadi orang yang baik begitu. Yang benar adalah Allah bekerja menciptakan segala sesuatu atau suatu suasana atau situasi, ya, Roma 8 ayat 28, yang mengarahkan orang untuk orang itu mengalami sesuatu. Ketika orang itu mengalami sesuatu, Tuhan menolong dengan terangnya supaya kita bisa memahami kenapa segala sesuatu itu terjadi. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Nah, di sini ada kata orang yang mengasihi. Kalau kita bisa mengasihi Tuhan, kalau kita memang mempunyai hati mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa mengerti kenapa segala sesuatu itu terjadi. Kenapa kita sakit? Kenapa kita mengalami kecelakaan? Kenapa kita bangkrut? Kenapa orang tua kita kacau? Kenapa suami kita selingkuh? Kenapa istri kita selingkuh? Kenapa anak-anak kita nakal? Kenapa kita kena PHK dan sebagainya? Kalau kita dalam terang firman Tuhan, terang Roh Kudus, maka kita bisa mengerti kehendak Allah. Lalu kita bertobat sungguh-sungguh, memperbaiki diri kita sungguh-sungguh. Nah, itu cara Tuhan bekerja mengubah hati. Tetapi ada orang-orang yang walau pernah diterangi hatinya dan mendapat pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan, tetap saja dengan sengaja atau nekat kembali ke kubangan yang lama, kembali kepada muntahannya, seperti dikatakan di 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-22, seperti anjing kembali ke muntahannya, seperti babi kembali kepada kubangannya. Maka Tuhan pun tidak mau berperkara lagi dengan orang-orang yang semacam itu. Saudara bisa baca deh di Ibrani pasal 6 ayat yang ke-4 sampai ke-8. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, suatu kebodohan yang mengerikan sekali ketika orang sudah pernah menerima terang yang dari Tuhan tetapi mengabaikannya. Kita lihat di Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin diperbarui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Saudara, jelas itu adalah suatu kebodohan yang mengerikan ketika orang mengabaikan terang Tuhan, mengabaikan firman Tuhan. Dan saya melihat banyak orang bodoh, menyepelekan kebenaran ilahi demi gengsi mereka dan kesenangan daging mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu suatu fakta ketika orang mendengar firman Tuhan itu seperti angin lalu saja, ya, mereka cepat melupakannya. Saya suka menggambarkan bahwa orang-orang tersebut itu seperti memiliki otak lalat ya, yang sedemikian kecilnya sehingga selalu lupa dengan bahaya yang mengancam dia. Dia kembali kepada tempat yang sama sehingga orang bisa memukulnya. Itulah yang disebutkan dalam 2 Timotius 3 ayat 8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji.
ada kebobrokan di dalam akal budi. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kalau ini sebuah komputer, maka saya ibaratkan manusia itu mengalami kerusakan di dalam prosesor otaknya. Tidak heran mengapa orang sulit melepaskan diri dengan karakter buruk seperti pemarah, pelit, pembohong, suka mencuri, suka hutang, tidak bayar, ya, suka berkelahi, atau kelakuan-kelakuan buruk seperti berzina, berselingkuh, kasar, main pukul, pejudi, pemabuk. Ya, ada orang-orang yang udah tahu itu jahat, itu jelek, itu merugikan, tapi dia terus dia lakukan. Nah, ini saya mengerti tentang orang yang dibutakan ilah-ilah zaman ini. Ya, seperti di dalam 2 Korintus pasal 3:14, pasal 4:4 itulah orang-orang yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Mereka merasa diri mereka benar, nyaman, aman, tapi mereka tidak sadar bahwa mereka dikendalikan oleh roh jahat. Nah, saudara, kita bicara tentang iblis atau roh jahat di sini, ini cara kerjanya berbeda dengan cara kerja Allah. Kalau Allah tadi itu mendorong orang memiliki pengertian, ya, memiliki kesadaran, kemudian dia bertobat. Sedangkan iblis itu dengan licik itu menyihir, menghipnotis dan memaksa seseorang mengikuti kemauannya. Prosesnya itu diawali dengan iming-iming dulu, bujuk rayu, umpan manis gitu ya. Saudara bisa lihat di dalam Matius pasal 4 ketika Tuhan Yesus berpuasa, di situ iblis memberikan 3 umpan untuk mengiming-imingi Yesus supaya tunduk kepada kemauannya iblis. Ya, pertama disuruh untuk membuat sensasi batu menjadi roti. Cari gampang, cari jalan pintas untuk memuaskan perutnya. Nah, saudara, banyak orang itu dibuat untuk mendapatkan jalan pintas untuk mendapatkan kebutuhan perut ke bawah. Terus kemudian suruh terjun dari hubungan bait suci supaya nanti ada malaikat yang menatangnya, yang menyambutnya. Ini berbicara tentang orang-orang yang ditawari untuk mendapatkan sensasi, mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitarnya. Terus kemudian ditunjukkan kekayaan kerajaan-kerajaan dunia, tetapi dengan syarat harus sujud menyembah kepada iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, ini iming-iming. Kemudian setelah masuk di dalam perangkap iming-iming tadi, ya, bujuk rayu tadi, baru iblis masuk di dalam pikiran orang tersebut dan kemudian mulai mengarahkan perasaan, cita rasanya, ya, menjadi cita rasanya setan. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua dikatakan, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jadi mulanya iblis tadi membisikkan, memberikan iming-iming dulu. Ini loh, kalau kamu mengkhianati dia, kamu dapat 30 keping uang perak, dan kamu membangkitkan emosi Yesus, kemudian dia akan melawan pemerintah Roma, dia akan menjadi kaisar, dan kau bisa menjadi bulu balangnya, dia bisa menjadi bendahara kerajaan Israel. Itu ada dalam pikiran Yudas Iskariot. Kemudian akhirnya di dalam Matius 12:43-45, Tuhan mengajarkan kepada kita, setelah orang itu masuk di dalam perangkap iblis, maka roh jahat tadi masuk dengan 7 roh lainnya dan mengendalikan sepenuhnya pribadi orang tersebut. Sampai akhirnya menyetir sepenuhnya otak orang tersebut. Nah, saya sendiri melihat banyak orang-orang yang mengalami seperti itu, dan saya terlibat dalam banyak pelepasan orang-orang yang dikendalikan oleh jahat, yang begitu menjadi jahat dan najis tanpa dapat mengendalikan dirinya lagi ketika masih dikuasai oleh roh jahat. Anda tidak akan mempercayai sampai Anda sendiri melihat sendiri, ya, bagaimana manifestasi orang-orang yang diikat oleh roh jahat tadi. Sangat mengerikan, sangat menjijikkan. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 27 dikatakan, Yudas Iskariot kerasukan iblis. Kata yang digunakan untuk iblis di sini adalah Satanas dalam bahasa Yunaninya, ya, atau Satan. Lucifer itu nama pribadinya, Lucifer, ya. Nah, di sini saudara, Yudas itu tidak mempunyai manifestasi yang aneh-aneh atau kelakuan yang aneh-aneh seperti kayak orang gila. Yudas berperilaku seperti orang normal pada waktu itu. Ini menggambarkan kepada kita semua dan bukti fakta. Ada banyak orang sebetulnya dikendalikan oleh iblis, dikendalikan oleh Satan atau Lucifer tadi, tanpa menyadari bahwa dia di dalam kendali tersebut. Karena dia berperilaku seperti orang normal. Dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin
yang pandai berpidato, dia bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang menggerakkan massa yang sepertinya bisa dipercaya. Dia bisa menjadi pengajar-pengajar yang tampaknya sepertinya rohani, tetapi itu sebetulnya satanis. Orang yang mengambil umpan iblis tadi akan membuka pintu yang lebar kepada roh jahat yang lebih tinggi untuk menguasai pikiran tersebut. Firaun di zaman Musa itu adalah contohnya. Herodes, Nero, Hitler, teroris yang kejam di zaman sekarang adalah orang-orang yang pikirannya sudah dikendalikan oleh roh jahat. Orang yang dikendalikan roh jahat pada pikirannya itu tidak merasa tertarik untuk beribadah dengan benar. Biasanya orang itu sulit untuk berkonsentrasi pada firman Tuhan kalau orang itu orang Kristen ya. Dan orang-orang ini bisa melakukan tindakan asusila terikat dengan tontonan-tontonan yang tidak layak, kekerasan, kebencian, pornografi. Bahkan saya menemukan orang-orang yang berkarunia-karunia roh pun itu pun palsu. Ya, karunia nubuat palsu, karunia berbahasa roh palsu, saya menemukan itu dan melayani pelepasannya. Maka kita benar-benar harus serius untuk mengejar kebijaksanaan atau hikmat Kristus tadi. Sesuai ajaran Alkitab, memiliki pikiran yang diubahkan adalah untuk kita mengerti mana kehendak Allah. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, Tuhan mengatakan, di dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Di sini ada kata, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Perubahan atau transformasi kemudian digunakan oleh biologi dengan kata metamorfosis. Perubahan bentuk ini seperti ulat menjadi kupu-kupu, seperti kecebong menjadi katak. Ada satu perubahan ya dari waktu kecil dengan dewasanya itu beda. Nah, Tuhan mau kita juga mengalami sebuah perubahan yang drastis, yang revolusioner, yang mengalami evolusi total dalam pikiran kita terutama di sini ya. Bukan tubuh kita berubah menjadi Superman atau Spiderman, bukan, tetapi pikiran kita ini berubah mengikuti kehendak Allah ya. Mengerti kehendak Allah adalah masalah berkenan atau tidak kepada Bapa. Nah, masalah berkenan atau tidak itu adalah masalah masuk surga atau binasa ke neraka selamanya. Coba saudara camkan ini. Saudara nggak berubah, saudara akan masuk neraka. Saudara berubah, saudara akan masuk surga. Ini masalahnya. Maka betapa pentingnya Anda perlu mengerti apa yang dikehendaki Allah dalam hidup Anda. Karena jelas Tuhan Yesus berkata ya, sempitlah jalan menuju ke surga, sedikitlah orang yang mendapatinya, itu di dalam Matius pasal 7 ayat 14. Orang yang mau masuk ke surga, orang yang benar-benar mau mengikuti kehendak Tuhan itu sedikit sekali. Ya. Karena kebanyakan orang lebih suka menyenangkan dirinya sendiri mengikuti jalan dunia. Itu sebabnya topik hari ini saya menekankan kepada saudara kebijaksanaan ilahi versus dengan hikmat dunia. Lebih banyak orang senang dengan hikmat dunia. Terus di dalam Matius pasal 22 ayat 14 Tuhan mengatakan banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Ya, ada banyak orang diundang, ayo masuk surga, ayo masuk ke dalam kasih karunia Allah. Tetapi hanya sedikit orang yang terpilih dari semua orang-orang yang Kristen sekalipun, itu hanya sedikit yang terpilih. Apalagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya, mereka tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki potensi, kecuali memang hati nurani mereka itu berubah ya. Ada orang-orang yang ketika masuk di dalam kebangunan rohani, masuk di dalam kegerakan Allah, tetapi di situ dikatakan tidak memakai pakaian pesta. Saudara bisa baca di dalam Matius 22 ayat 11 sampai 13 ya. Nah, Tuhan melihat orang-orang yang tidak memakai pakaian pesta ini berbicara tentang orang yang memiliki akhlak, yang memiliki jati diri, memiliki kehidupan yang suci, kehidupan yang baik, yang benar gitu ya. Kalau orang itu tidak memilikinya, maka Tuhan langsung buang ke neraka. Tidak memiliki belas kasihan pada orang yang kekurangan. Di dalam Lukas pasal 16 ayat 23 ada orang kaya yang masuk ke neraka hanya karena dia cuek kepada nasib Lazarus yang ada di depan mata, di depan gerbangnya.
Orang kaya ini tidak melakukan kejahatan, dia tidak membunuh orang, dia tidak berzina, dia tidak berjudi, dia tidak menyembah berhala. Dikatakan dia cuma hanya foya-foya, dia hanya senang-senang tanpa peduli pada orang-orang yang sulit. Orang-orang yang menolak panggilan atau undangan Tuhan akan ditolak Tuhan, sama dengan orang yang malu mengakui Tuhan di depan manusia atau yang menolak melaksanakan amanat agung. Saudara, di dalam Matius pasal 22 ayat 18 itu, raja itu membuat undangan untuk masuk di dalam pesta. Tapi ada banyak sahabat-sahabatnya itu menolak undangan karena mereka lebih tertarik kepada mengurusi kepentingan diri sendiri. Nah, orang yang hanya tertarik mengurusi kepentingan diri sendiri, tidak memikirkan kerajaan Allah, itu sebetulnya sama dengan Markus pasal 8 ayat 38, yaitu orang yang tidak mengakui Yesus dalam hidupnya. Ya, Tuhan berkata, kamu tidak layak bagiku. Yang keenam, orang yang tidak menyediakan pelita sampai akhir. Pelita ini berbicara tentang terang. Terang ini hanya dapat memancar jika hidupnya ada kebenaran, dan itu adalah minyak. Banyak orang tidak menyiapkan kebenaran dalam hidupnya, tidak menghidupi kebenaran, tidak memasukkan kebenaran itu dalam hatinya dengan benar. Maka dalam perjalanan waktu mereka kehabisan minyak itu. Mereka lupa kepada kebenaran dan mereka hidup semaunya sendiri. Dan ini ketika Tuhan datang, kedapatan mereka tidak memancarkan pelita, mereka ditolak. Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 itu Alkitab mengajarkan kepada jemaat Laodikia bahwa orang-orang yang suam-suam kuku, yang panas-panas tai ayam, itu tidak diterima oleh Tuhan. Bahkan Tuhan katakan, aku memuntahkan kamu. Ya. Orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula, walaupun giat dalam urusan pelayanan di gereja, rajin gitu, dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 itu, Tuhan katakan, aku mencela engkau. Matius 15 ayat 8, 9 itu, umatku hanya memuji aku di bibir saja, tetapi hatinya jauh daripadaku. Ya, orang-orang yang tidak mencintai Tuhan itu, bagi Tuhan itu adalah aib. Orang-orang yang tidak memiliki kasih mula-mula itu sama dengan orang yang tidak mau menyangkal dirinya dan memikul salib dan melepaskan segala miliknya. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang suka mempermainkan Allah. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 7, jangan sesat, Allah tidak suka dipermainkan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan kebijaksanaan Allah, kita diarahkan oleh Tuhan, diarahkan oleh Roh Kudus untuk menjadi seperti Kristus dalam segala sesuatu. Dan apapun yang kita lakukan, kehidupan kita itu hanya untuk kemuliaan Bapa, bukan untuk kesenangan atau kemuliaan diri kita sendiri. Dengan standar seperti itu, maka saya benar-benar melihat bahwa kita dituntut menjadi orang yang dalam tanda kutip itu menjadi Superman dan Supergirl rohani. Orang-orang yang benar-benar harus excellent, harus sempurna di hadapan Tuhan, tidak bercacat dan bercela. Apakah bisa? Saya katakan bisa, kalau kita memang benar-benar mau menyalipkan daging dan mau menyangkal diri dan melepaskan segala miliknya hanya untuk Tuhan. Dan hal itu tidak mungkin selama kita masih memelihara roh yang lama, yaitu daging yang lama. Mau tidak mau, Anda dan saya harus menyalipkan daging yang lama dan tunduk kepada pimpinan Roh Kudus. Dan itu berarti bahwa kita harus mengadopsi roh yang lemah lembut dan yang rendah hati, seperti yang Tuhan ajarkan di dalam Matius pasal 11. Datanglah kepadaku, hai orang yang berbeban berat, dan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, ini benar-benar membutuhkan satu kecerdasan rohani yang tinggi. Benar-benar membutuhkan kebijaksanaan ilahi. Tanpa kebijaksanaan ilahi, maka khotbah saya itu hanya akan menjadi guyonan atau menjadi cemoohan biasa. Ya, orang-orang tidak akan memperhatikan. Dan Anda benar-benar membutuhkan kepekaan, penundukan diri yang total, submission yang total kepada firman Tuhan. Karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu hanya dapat bekerja bila kita mau melemah lembutkan hati dan merendahkan hati. Orang yang mau dididik adalah orang-orang yang rendah hati, orang yang mau belajar firman Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran.
Saya punya seorang teman yang mengikuti sesi konseling saya dari jarak jauh. Saya cukup lama mengenal dia, melayani dia cukup lama, dan ketika saya bagikan kebenaran-kebenaran ini dan dia memang orang yang melek teknologi ya, dia bisa mengerti tentang internet. Jadi ketika saya bagikan sesuatu, dia itu pelajari sungguh-sungguh, bahkan dia mengakses ke internet, mencari source atau sumber-sumber yang lainnya gitu. Dan saya melihat ada satu perkembangan yang signifikan dibanding dengan 2 tahun yang lalu ketika saya mulai melayani. Saudara yang dikasih Tuhan, jelas ketika orang mau belajar, ketika orang rendah hati, ketika orang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, maka pasti ada satu transformasi, ada satu perubahan. Orang yang bijaksana akan dapat menjaga hatinya. Di dalam Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itulah sebabnya perlu hati-hati dengan pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Contohnya ya, saat seseorang tertarik lawan jenis yang bukan pasangan sahnya, itu harus hati-hati. Mata kita tuh nggak bisa diculek, nggak bisa ngelihat wanita cantik atau pria ganteng yang lainnya gitu ya. Gitu kita bisa aja salah melihat seperti itu walaupun udah menikah. Atau seorang yang masih single kemudian jatuh cinta dengan seseorang. Nah, saya harus katakan harus waspada ya. Bahkan yang masih single pun harus waspada. Kenapa? Jatuh cinta pun harus tetap waras. Ya, jangan asal jatuh cinta, nanti jatuh cintanya jatuh di kubangan nanti. Saat seseorang mau berbisnis, berinvestasi dengan seseorang, itu jangan hanya melihat, oh ini untung di atas kertas sekian, ya. Kebijaksanaan yang sempurna akan mendorong kita memilih rekanan yang tepat dan memilih bidang bisnis yang tepat. Dan ketika kita menghasilkan laba, maka kita pun bisa menggunakan laba atau keuntungan tadi dengan cara yang tepat, bukan hanya sekedar untuk foya-foya diri kita sendiri. Sehingga kita kalau ketemu dengan orang yang ditunjuk Tuhan, sekalipun orang itu bukan orang Kristen ya, mungkin orang beragama lain, tetapi punya tanggung jawab yang bagus, kita bekerja sama, kita bisa menghasilkan keuntungan. Dan keuntungan yang menjadi hak saudara itu dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Saya menemukan ada banyak orang yang bukan Kristen itu kadang-kadang jauh lebih baik ya, soal kejujurannya, soal tanggung jawabnya, soal kerja kerasnya jauh lebih baik daripada banyak orang Kristen yang saya kenal. Nah, saudara, dalam evolusi khotbah-khotbah saya, kalau dahulu saya waktu masih muda dan polos itu saya suka mengkhotbahkan topik-topik mujizat, kuasa Allah, Allah yang menolong dengan setia, dan perikop favorit saya itu kebanyakan dari perjanjian lama. Misalnya saya paling suka itu berkhotbah tentang Yosafat, tentang Hizkia, tentang Abraham, tentang Daud, ya orang-orang yang dipakai yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi belakangan ini dengan fakta-fakta yang saya hadapi ya dari orang-orang yang saya layani, semuanya itu kebanyakan tidak mendewasakan jemaat. Dulu saya pernah menampung 3 orang gila di dalam rumah saya. Orang tersebut ya tidak waras, gitu, stres begitu, lengleng, dan kita doakan selama 2 minggu. Pada waktu itu saya masih banyak pekerja dan istri saya belum bekerja, sehingga kami bisa melayani orang-orang tersebut 24 jam. Dan Tuhan memberikan mujizat, Tuhan menolong mereka dan sembuh gitu. Tetapi kenyataannya 3 orang yang gila tadi ketika keluar dari rumah saya itu tidak bertahan lama. Ada yang satu terus tinggalkan Tuhan, ada yang lainnya kembali kepada kubangan yang lama. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, jadi fakta-fakta ini akhirnya mengevolusi cara berpikir saya tentang kebenaran ini, dan saya melihat orang-orang yang hanya mengalami mujizat, pertolongan, dan tanda-tanda ajaib itu tetap kanak-kanak rohani yang ringkih terhadap penyakit rohani. Ya. Maka tahun-tahun belakangan ini saya mengkhotbahkan topik-topik yang pasti tidak akan disukai orang, termasuk beberapa pekerja inti kita. Ya. Saya berbicara tentang tanggung jawab memikul salib, tentang kedewasaan rohani, meninggalkan kekanak-kanakan rohani, bekerja keras bagi Tuhan, hidup hanya untuk Kristus,
mau menanggalkan manusia lama dan menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu membutuhkan kebijaksanaan ilahi. Itu membutuhkan hikmat dari sorga. Tanpa kita mengerti itu, kita akan sulit sekali untuk melakukan yang Tuhan kehendaki. Saya melatih Bapak Ibu Saudara jemaat di sini, walaupun dengan risiko orang akan pergi meninggalkan karena tidak tahan, tidak siap untuk menerima pengajaran ini, tapi ya nggak apa-apa, karena kita mencari orang-orang yang mau dididik, orang-orang yang mau dilatih, orang-orang yang mau dibentuk menjadi indah, sempurna di hadapan Bapa. Jangan sampai kita mengenapi Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya. Banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, tapi aku berkata, hanyalah kamu hai pembuat kejahatan. Dalam Wahyu pasal 3 ayat 19, kepada jemaat Laodikia yang mengalami suam-suam kuku, Tuhan berfirman begini, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Perhatikan kata-kata, relakanlah hatimu. Relakan hatimu untuk diajar oleh Tuhan, untuk diarahkan oleh Tuhan, untuk dibentuk oleh Tuhan. Relakan hatimu untuk diterangi oleh firman Tuhan, pikiranmu. Sehingga engkau bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari dunia ini. Saya mau ingatkan kepada saudara, kita sekarang ini kan menghadapi pandemi corona, COVID-19. Ya, tapi saya mau katakan kepada saudara bahwa suam-suam kuku, kehilangan kasih mula-mula adalah virus yang lebih mematikan daripada COVID-19. Saudara, mau tahu? Karena COVID-19 hanya membunuh secara fisik manusia itu 4-6%. Artinya 94-96% orang sembuh dan selamat. Itu orang-orang yang kena COVID-19. Tetapi orang yang suam-suam kuku, orang-orang yang kehilangan kasih mula-mula, itu 100% jiwanya, jiwa manusianya akan dilemparkan ke neraka dalam kekekalan nanti. Nah, saudara, itulah pertimbangan kenapa saya ngotot, saya berkhotbah kepada saudara, mengapa kita perlu mengalami transformasi, mengalami perubahan yang dramatis dalam hidup kita. Nasihat saya adalah, jadilah bijaksana dengan memperhatikan pengajaran Tuhan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat 8 dan 9, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Maksudnya adalah supaya saudara dengarkan baik-baik firman Tuhan yang dibagikan. Siapa ayah rohanimu? Siapa ibu rohanimu? Itu saudara pegang. Jangan semua saudara caplok sana, caplok sini, terus kemudian saudara masukkan pengajaran yang nggak jelas, yang nggak benar begitu, terus kemudian saudara ikuti, dan saudara akhirnya tidak memiliki pegangan, saudara bisa ngawur dan tersesat. Dan ayat 9, sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Saudara, jika engkau memperhatikan ajaran yang sehat, kebenaran yang sejati, maka kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan ada pada saudara. Saudara buktikan saja. Kemarin ada satu saudari yang saya layani secara jarak jauh, konseling jarak jauh, dan dia punya masalah yang begitu pelik, ya begitu mencekam dia. Kemudian saya katakan, tunggu waktunya, Tuhan bekerja membelamu. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin perkataan saya pada waktu itu sederhana begitu ya, tapi rupanya saudari ini pegang kata-kata saya. Dia imani, dia berdoa sungguh-sungguh, dan apa yang terjadi, Tuhan sungguh membuat mujizat, Tuhan membuat pembelaan kepada dia, dan dia akhirnya bisa memenangkan perkaranya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, dia menuliskan WA akhirnya kepada saya bahwa benar apa yang dikatakan Pak Adi, tunggu pembelaan Tuhan itu nyata dalam hidup saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ketika waktunya Tuhan, engkau akan mendapat karangan bunga yang indah di kepalamu dan kalung di lehermu, itu dinyatakan jika engkau tidak menyia-nyiakan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Poin terakhir saya dari tujuan mendapatkan kebijaksanaan ilahi ialah mengenal kehendak Bapa. Mengenal kehendak Bapa yang telah memilihmu. Saudara nggak kebetulan jadi orang Kristen. Saudara juga nggak kebetulan mengenal saya. Saudara nggak kebetulan menjadi jemaat di tempat ini. Nah, saudara,
saya ingatkan kepada saudara, kenali kehendak Bapa, supaya kita layak masuk di dalam kerajaan yang kekal. Amin.